Usaha sayurmu mulai berkembang pesat, kemudian kamu memutuskan mencari karyawan, tapi setelah itu keuangan kok nggak jelas, menurun. Nah, kamu patut curiga mungkin karyawanmu melakukan dua hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua trik jahat yang sering dilakukan oleh karyawan. Biasanya dilakukan ketika dia diberi mandat 100% atas usaha bosnya. Ini kita fokus ke dunia persayuran. Biasanya orang-orang yang mempunyai sampingan sayur, kemudian sayurnya itu sukses, akhirnya dia mempunyai cabang baru, terus dia mempasrahkan 100% usaha kiosnya itu ke karyawan, kemudian itu kok keuangannya malah semakin turun. Nah, ini biasanya ada trik jahat yang sering dilakukan oleh karyawan. Yang pertama, biasanya karyawan itu melakukan perubahan harga. Jadi misalnya gini, dari bosnya itu kan selalu memberikan harga untuk hari ini, misal terbaru untuk hari ini jualnya cabai sekian, wortel sekian, kubis sekian, kemudian apalah itu yang bersifat per hari berubah, bukan yang dari pabrik. Kalau mas aku kan tetap ya yang hariannya itu berubah. Itu si karyawan itu biasanya menjual dengan harga yang berbeda. Misal bos menyatakan hari ini jualah kubis sekilo 8.000, karena juragannya nggak stay di situ, jadi dia cuma sendiri di situ. Akhirnya dia merubah harga yang awalnya 8.000 itu bisa dirubah menjadi 10.000. Pokoknya lebih tinggi dari permintaan bosnya. Nah, di situ ketika ada pembeli, konsumen beli misal setengah kilo atau sekilo dan lain-lain, itu biasanya dia catat atau cukup saja mengingat-ingat dari yang laku tadi per itemnya berapa. Kalau nggak gitu langsung per sekali transaksi itu langsung disisihkan uang yang di atas harga yang direkomendasikan bosnya. Jadi ketika ada orang beli kubis 2 kilo kan harusnya bayar 16.000 ya, kalau 8.000 dari bosnya, kemudian dia rubah menjadi 10.000, akhirnya kan 20.000. Lah dia di situ mendapatkan keuntungan di luar harga yang dikasih bosnya itu 4.000. Lah itu biasanya ada karyawan jenis-jenis seperti itu ada. Lah itu efek sampingnya yang dirugikan itu bosnya, karena di luar sana akan terlihat, loh kok di toko itu mahal sekali, di toko itu mahal sekali, padahal sebenarnya harga dari bosnya itu juga wajar sama seperti kios-kios yang lain, tetapi dalam penerapan transaksinya memang karyawannya saja yang nakal, jadi harganya itu dirubah. Dan itu jarang sekali orang-orang bos-bos itu tahu, karena yang tahu ya cuma konsumen. Tipe yang kedua yaitu tipe di mana karyawan itu membawa dagangannya sendiri ke lapak bosnya atau ke kios bosnya. Jadi contohnya seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan curhatan dari teman-teman yang sudah mempunyai karyawan ya. Awal mulanya itu memang dikelola sendiri, kemudian karena keleleran, di sisi lain dia mempunyai kesibukan yang lama, maksudnya pekerjaan tetapnya, itu akhirnya dipasrahkan ke karyawan. Awalnya itu baik-baik saja, omsetnya itu stabil segini. Lah setelah dikasihkan ke karyawan itu kok turun dan pembukuannya itu rancu. Ternyata gini, si karyawan ini ternyata membawa dagangannya sendiri dan dijual di kiosnya bosnya. Jadi itu kan kios sayur, akhirnya dia itu dengan tanpa izin membawa ya roti nugget seperti sayur-sayuran yang memang dia bisa jual di situ, dan secara otomatis yang namanya orang jualan ya antara milik sendiri dan milik orang lain kan akan lebih dipromosikan yang milik sendiri. Secara otomatis si karyawan ini akan lebih mempromosikan dagangannya sendiri daripada miliknya bosnya. Nah, dia akan menampung uangnya sendiri itu di kantong sendiri, yang harusnya dia mendapatkan si bosnya itu mendapatkan uang itu yang laku dari dagangannya bosnya, tapi itu malah dikantongi karyawannya sendiri dengan dalih ini barangku sendiri. Itu sangat tidak etis untuk seorang karyawan, karena dia menjual dagangannya sendiri di toko orang dan posisi dia itu di situ karyawan. Itu tidak boleh. Kalau perlu diingatkan, kalau tetap begitu dikeluarkan saja, cari karyawan
yang baru, yang lebih bisa menghargai posisi karyawan. Untuk teman-teman yang merasa usahanya sudah sangat ramai dan sangat sekali butuh karyawan, itu lebih selektif lagi ketika Anda merekrut karyawan yang nanti tugasnya itu menghandle 100% kios Anda. Ini karena sangat berbahaya ya. Dan ini biasanya terjadi ketika dalam satu kios itu karyawannya cuma 1 atau 2. Ini kan lebih tidak terlihat ketika melakukan kejahatan. Beda lagi kalau sistemnya itu tim banyak ya, di atas 4 atau berapa, itu jelas tidak mungkin. Kalau mungkin melakukan itu, berarti memang mereka gerombolan penjahat yang itu mata dadi pegawai itu. Sebenarnya apa toh Pak tujuan mereka itu? Ya banyak, dalam segi faktor kepribadiannya ya memang dia itu serakah ingin mendapatkan keuntungan lebih dari gaji yang sudah ditetapkan. Itu penyakit ya, bagaimanapun usahanya, kerjanya di mana, dia akan tetap berusaha mencari yang lebih dari yang sudah ditentukan. Kedua, itu dari faktor bosnya. Mungkin dari kesepakatan awal itu karena karyawannya itu butuh uang sekali dan ternyata negosiasi gaji itu dia rendah, tapi mau protes juga nggak berani. Akhirnya dia tetap menerimanya dengan konsekuensi dia akan merubah alur perjalanan uang yang sekira itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu ya faktornya, ada kalanya dari bosnya atau dari si karyawannya itu sendiri. Oke, jadi untuk teman-teman yang usahanya mulai rame dan ingin mencari karyawan untuk menghandle 100% kios Anda, itu sangat berhati-hati. Kalau perlu dibuat hitam di atas putih dengan berbagai persyaratan. Mungkin tidak boleh membawa dagangan dari luar, harus begini, harus begitu, dan kalau perlu untuk harga itu dipampang di tembok untuk perharinya, untuk khusus dagangan-dagangan yang setiap hari berubah seperti cabai hari ini misal 34, kubis sekian, sekian gitu. Tadi yang dibuat nggak permanen, jadi hari-hari itu bisa dirubah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada perlakuan yang negatif dari karyawan untuk memanipulasi harga. Ya bukan nggak percaya, tapi untuk mengantisipasi seperti itu. Terus solusinya gimana Pak? Biar saya tetap bisa mempunyai karyawan tapi keuangan saya aman. Nah, untuk itu usahakan tetap ada yang memanage uang. Jadi karyawan itu tidak berhak masuk ke daerah peruangan. Jadi mereka tugasnya hanya melayani dan tahu harga. Untuk kasir itu dikasih sendiri. Jadi syukur Anda fokus ke kasir, untuk pelayanan itu karyawan. Tapi kalau full mulai dari kasir sampai pelayanan itu karyawan, itu memang risikonya seperti itu. Jadi ada permainan-permainan yang tujuannya untuk mendapatkan ceperan lebih tinggi. Mereka itu tidak mikir usahamu nanti bangkrut atau tidak, nggak mikir. Yang penting dia ketika di situ mendapatkan keuntungan yang banyak, mumpung ada kesempatan. Usahakan hindari karyawan yang sejenis seperti itu, dan usahakan kamu pun juga harus berusaha seakrab mungkin dengan dia. Jangan memposisikan kamu bos ya karyawan, jangan. Usahakan dia itu tim, jadi mereka menyadari bahwasanya berkembangnya usahamu itu mempengaruhi gajinya dia. Jadi ketika dia bekerja sudah baik sesuai SOP dengan waktu yang panjang, itu ketika dia tetap berkukuh dengan kejujurannya, ya tahun depan gajinya ditambahin, nggak perlu banyak-banyak, mungkin sedikit-sedikit, terus per tahun itu dikasih THR. Itu sudah menunjukkan apresiasi kepada karyawan yang jujur kepada bosnya, yang tidak lain adalah kamu sendiri. Oke, sekian, terima kasih, semoga menjadi poin tertentu ketika kamu ingin memasukkan karyawan ke usahamu. Cukup sekian, salam sayur Indonesia.